Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai dari materi akuntansi tingkat harga umum. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Perkenalkan, saya sebagai moderator Stephen J. Manuel. Perkenalkan ada Sandria Dia, ada Ahmad Hakim, ada Afen Hasan dan Dini Arianjani. Baik, untuk next slide. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu penyajian kembali tingkat harga umum atau singkatannya GPLR. Nah, konsep dasarnya itu dalam akuntansi biaya historis atau historical cost accounting, transaksi dicatat berdasarkan nilai nominal pada transaksi yang terjadi atau yang sudah terjadi. Namun dalam kondisi inflasi tinggi, asumsi unit of measure atau status ukuran yang stabil menjadi tidak valid. General Price Level Accounting atau GPLA bertujuan untuk melaporkan aset, kewajiban, ekuitas, dan laba dalam unit daya beli yang sama pada tanggal pelaporan tersebut. Yang kedua ada mempertahankan nilai modal real perusahaan. Baik, untuk next slide. Penyajian kembali tingkat harga umum GPLR, lanjutannya yang kedua ada klasifikasi pos laporan keuangan. Nah, klasifikasi pos laporan keuangan ini bertujuan untuk melakukan penyajian kembali akun-akun yang harus dipisahkan menjadi dua kategori utama. Jadi di sini ada dua jenis pos, ada pos moneter dan pos non-moneter. Di mana pos moneter ini menjelaskan aset atau kewajiban yang jumlahnya tetap dalam satuan mata uang seperti kas, piutang maupun utang. Sedangkan pos non-moneter itu adalah aset atau kewajiban yang nilainya berfluktuasi mengikuti harga pasar pada saat ini. Contohnya itu seperti persediaan, aset tetap, dan ekuitas. Nah, perlakuannya dalam akuntansi pada pos moneter itu dia tidak disesuaikan dengan nilainya di neraca. Akan tetapi menghasilkan laba maupun rugi dalam daya beli. Terus sedangkan untuk pos non moneter dalam perlakuan akuntansi, dia diwajibkan untuk disesuaikan menggunakan indeks harga dari tanggal perolehan barang tersebut maupun ke tanggal pelaporannya. Baik, untuk next slide, saya persilakan yang bertugas. Oke, akan saya lanjutkan penjelasan dari Steven. Ketiga ada mekanisme perhitungan. Proses konversi dilakukan dengan mengalihkan nilai historis dengan faktor konversi yang ditentukan dari indeks harga konsumen atau yang disebut IHK atau indeks harga umum lainnya. Keempat ada laba atau rugi daya beli yang disebut monetary gain atau loss. Ini adalah elemen unik dalam laporan keuangan tingkat harga umum. Yang pertama ada rugi daya beli. Terjadi jika perusahaan memegang aset moneter seperti kas selama masa inflasi karena daya beli kas tersebut menurun. Tentu ada laba daya beli. Terjadi jika perusahaan memiliki kewajiban moneter atau utang selama masa inflasi karena utang tersebut akan dibayar dengan uang yang nilainya lebih rendah. Berikutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan penyajian kembali tingkat harga umum ini. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu, komparabilitas memungkinkan perbandingan yang lebih adil antar periode waktu yang berbeda. Kedua, informasi real memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan modalnya. Kelebihan yang ketiga adalah objektivitas, menggunakan indeks harga umum yang resmi sehingga lebih objektif dibanding taksiran nilai pasar individu. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari penyajian kembali tingkat harga umum. Kekurangan pertama adalah relevansi spesifik. Indeks harga umum mungkin tidak mencerminkan perubahan harga spesifik pada industri tertentu. Yang kedua, kompleksitas memerlukan pencatatan tanggal perolehan untuk setiap aset tetap secara mendetail. Kekurangan yang terakhir, yang ketiga, kebingungan pengguna. Laba yang dihasilkan seringkali bukan laba tunai, sehingga dapat membingungkan investor dalam kebijakan dividen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Di sini ada pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum, di mana ada masalah utama yang muncul dalam sebuah laporan keuangan berbasis biaya historis adalah distorsi akibat inflasi, sehingga nilai real aset maupun kewajiban itu tidak tercermin dengan akurat. Ini dapat menurunkan relevansi dan keadilan informasi bagi investor maupun kreditor. Oleh karena itu, penyesuaian pos khusus itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga relevansi, akurasi, dan keadilan laporan keuangan. Dengan penyesuaian, laporan itu tidak hanya mencerminkan angka nominal, tetapi juga daya beli real, sehingga lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Next slide. Pos yang disesuaikan. Persediaan itu harus disesuaikan karena biaya historis biasanya lebih rendah dari harga penggantian, sehingga laba yang dilaporkan bisa tidak realistis. Aset tetap juga perlu penyesuaian karena nilai buku tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Sementara itu, utang jangka panjang meskipun nominalnya tetap, daya beli real pembayaran di masa depan itu bisa berubah akibat inflasi. Penyesuaian ini itu bertujuan untuk menjaga relevansi, akurasi, dan keadilan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada rekan yang bertugas. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pos moneter dan pos non moneter. Jadi pos moneter adalah akun yang nilainya tetap secara nominal seperti kas, piutang, dan utang. Jumlah uangnya ini memang tetap, tetapi daya belinya bisa berubah karena inflasi. Jadi bisa muncul keuntungan atau kerugian daya beli. Sedangkan pos non-moneter adalah akun seperti aset tetap, persediaan, dan ekuitas. Akun ini perlu disesuaikan dengan perubahan harga agar nilainya tetap relevan. Contohnya, aset tetap yang dibeli 10 tahun yang lalu tentu memiliki nilai yang berbeda dengan kondisi harga saat ini jika masih dicatat menggunakan biaya historis. Next slide. Di sini pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembeda akun moneter dan non moneter adalah untuk mengetahui akun mana yang nilainya tetap dan akun mana yang perlu disesuaikan akibat perubahan harga. Implikasinya, laporan keuangan menjadi lebih relevan dan membantu perusahaan melihat laba real dengan lebih akurat. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan modal juga bisa terlihat lebih jelas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah indeks harga dalam akuntansi. Nah, sederhananya indeks harga ini adalah indikator untuk melihat perubahan harga secara umum dalam periode tertentu. Dalam dunia akuntansi, alat ini itu sangat penting karena membantu kita melihat dampak inflasi atau deflasi terhadap nilai uang kita. Fungsinya ada beberapa poin penting, kita mengukur seberapa parah tingkat inflasi atau deflasi. Tahu uang sejuta sekarang setara berapa, melakukan penyesuaian laporan keuangan agar informasinya lebih relevan. Nah, jenisnya yang sering kita pakai ada 3, yaitu IHK, IHP, dan GDP deflator. Nah, untuk IHK atau indeks harga konsumen itu mengukur harga barang yang kita beli sehari-hari, dan untuk IHP indeks harga produsen itu mengukur harga di tingkat pabrik atau produsen. Untuk GDP deflator ini yang paling luas karena mencakup seluruh barang dan jasa dalam ekonomi negara. Next. Nah, untuk selanjutnya ada akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting. Nah, setelah pegang alat ukurnya atau indeks harga, sekarang kita masuk ke dalam metodenya, yaitu General Price Level Accounting atau GPLA. Kalau akuntansi konvensional biasanya itu pakai historical cost yang
menganggap nilai uang itu stabil. Metode yang menyesuaikan laporan keuangan, pasti tujuan kita pakai JPLE. Yang pertama itu menyajikan laporan keuangan yang lebih realistis. Kedua, menyesuaikan nilai aset, kewajiban dan modal terhadap inflasi. Yang ketiga, menghindari laba semu atau distorsi laba karena daya beli uang yang menurun. Cara mainnya gimana? Kita pakai rumus konversi, yaitu nilai disesuaikan sama dengan nilai historis kali indeks harga saat ini bagi indeks harga tahun dasar. Nah, karakteristik uniknya JPL ini fokusnya itu ke perubahan daya beli secara umum, bukan harga barang satu-satu. Dia menggunakan satu indeks umum atau biasanya IHK untuk merombak seluruh elemen laporan keuangan. Untuk kelebihan dan kelebihannya itu lebih simpel dibanding metode lain dan sangat oke buat menggambarkan efek inflasi secara makro. Nah, kekurangannya dia ini tidak bisa menangkap perubahan harga spesifik tiap aset dan sangat bergantung pada keakuratan data indeks dari pemerintah. Nah, untuk selanjutnya bisa next. Nah, sekarang masuk analisis akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting sebagai suplemen laporan keuangan atau di kasus PT Industri Kapal Indonesia Persero di Kota Makassar. Dari Yusri Karmila. Next. Sekarang saya akan membahas tentang latar belakang atau urgensi kasus. Nah, setelah kita pahami teori dasarnya, pertanyaannya adalah kenapa sih kita itu repot-repot bahas ini, kenapa penelitian ini penting banget buat dilakukan di Indonesia. Jadi begini, Indonesia kan sebagai negara berkembang sering banget menghadapi masalah inflasi. Nah, inflasi ini kan menyebabkan harga barang dan jasa naik, yang ujung-ujungnya bikin daya beli uang kita itu menurun. Nah, perubahan daya beli ini ternyata punya dampak serius ke keakuratan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, selama ini laporan keuangan umumnya itu disusun pakai metode historical cost yang punya asumsi kalau nilai uang itu stabil. Nah, padahal jujur saja kalau lagi inflasi, asumsi itu sudah nggak relevan lagi karena nggak mencerminkan nilai real yang sebenarnya. Akibatnya laporan keuangan itu bisa kasih informasi yang kurang akurat dan bisa bikin manajemen atau investor salah ambil keputusan. Nah, buat mengatasi masalah itu, kita itu butuh pendekatan alternatif yang namanya General Price Level Accounting atau GPLE. Simpelnya GPLE ini bakal menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan perubahan tingkat harga umum pakai indeks seperti IHK. Nah, metode ini tuh hebat karena mampu menunjukkan perubahan daya beli uang sebenarnya sehingga laporan keuangan itu jadi lebih relevan dan lebih gampang buat dibandingin. Terus sekarang kita lebih contoh ke aslinya di PT Industri Kapal Indonesia atau Persero. Ternyata sampai saat ini mereka masih pakai laporan keuangan konvensional dan belum melakukan penyesuaian harga umum ini. Padahal perusahaan ini itu kan punya aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh fluktualitas harga dan nilai tukar, terutama karena mereka ini banyak pakai bahan baku impor. Makanya penelitian ini mendorong penerapan GPLA sebagai laporan suplemen. Tujuannya supaya informasi keuangan yang dihasilkan itu jadi lebih relevan dan benar-benar mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting atau yang disingkat JPLA. JPLA adalah proses akuntansi yang digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan akibat adanya inflasi atau perubahan tingkat harga. Tujuannya untuk laporan keuangan ini tetap menunjukkan nilai dan daya beli uang yang sebenarnya. Dalam metode ini, laporan keuangan yang awalnya menggunakan historical cost atau biaya historis akan disesuaikan kembali menggunakan indeks harga umum seperti indeks harga konsumen atau IHK. Next slide. Nah, apa sih tujuan penerapan JPLA adalah tujuannya untuk agar laporan keuangan menjadi lebih relevan dan akurat saat terjadinya inflasi. Selain itu, JPLA juga ini membantu perusahaan melihat dampak perubahan harga terhadap kondisi perusahaan, meningkatnya perbandingan laporan keuangan antar periode, dan mengurangi kelemahan metode historical cost. Dengan begitu, manajemen maupun pengguna laporan keuangan bisa menilai kinerja perusahaan dengan lebih tepat. Next slide.
Dalam JPLE ini terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama, aset moneter seperti kas dan piutang. Aset ini sangat terpengaruh inflasi karena daya beli uang bisa menurun. Yang kedua, aset non-moneter seperti persediaan dan aset tetap. Nilainya ini dapat berubah mengikuti kondisi harga sehingga masih bisa disesuaikan kembali. Yang ketiga, ada aset valuta asing, di mana aset ini tidak terlalu terpengaruh penurunan nilai rupiah karena dapat disesuaikan dengan kurs terbaru. Next slide. Di sini terdapat perbedaan moneter dan non-moneter. Pas moneter ini merupakan akun yang nilainya tetap dalam satuan uang seperti kas, piutang, dan utang. Namun daya belinya ini bisa berubah karena inflasi. Sedangkan pos non-moneter adalah akun seperti aset tetap, persediaan, dan ekuitas yang nilainya ini dapat berubah mengikuti harga pasar sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Next slide. Dan yang terakhir di sini ada tujuan dan implikasi. Tujuan pembeda akun moneter dan moneter adalah untuk mengetahui akun mana yang perlu disesuaikan akibat perubahan harga. Implikasinya laporan keuangan menjadi lebih relevan. Laba real perusahaan dapat dihitung lebih akurat dan kondisi perusahaan dalam mempertahankan modal bisa terlihat lebih jelas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada presentasi yang ini ada metode penelitian. Nah, metode penelitiannya ini ada 3. Yang pertama itu ada sumber dan jenis data. Nah, sumber dan jenis data ini didapatkan berdasarkan sumbernya terlebih dahulu. Nah, sumbernya ini dapat berupa benda, gerak, manusia. Mohon maaf. Sumber data penelitian ini nanti dikat. So, ulang. Baik, kita masuk ke metodologi penelitian. Ini metodologi penelitian ini terdapat 3, yaitu sumber dan jenis data, ada teknik penelitian dan analisis data. Yang pertama ada sumber dan jenis data. Sumber dari penelitian ini itu diperoleh dari PT Industri Kapal Indonesia Persero di Kota Makassar dan Badan Pusat Statistik BPS. Nah, jenis datanya yang digunakan ini data sekunder berupa laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, yaitu neraca dan laporan laba rugi tahun 2013 sampai 2014, serta indeks harga konsumen atau IHK dari Badan Pusat Statistik tahun 2013 dan tahun 2014. Terus yang kedua ada teknik penelitian, di mana teknik penelitian ini yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menganalisis catatan dan dokumen dari perusahaan ataupun individu yang menjadi objek penelitian, khususnya terkait analisis general price level accounting pada PT Industri Kapal Indonesia di Makassar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, yaitu library research, untuk memperoleh referensi dari literatur ilmiah dan pendapat para ahli yang relevan sebagai dasar teori dalam penelitian ini. Yang ketiga itu ada analisis data. Pada proses pencatatan dan analisis data ini dapat dilakukan yaitu berupa penelitian dengan metode studi kasus atau case study. Penelitian ini bersifat kontemporer, yaitu masih terkait dalam masa kini, baik yang sedang terjadi maupun yang telah selesai terjadi, tetapi masih memiliki dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya penelitian. Di mana prosedur tersebut dilakukan untuk menyatakan kembali ke dalam laporan keuangan atau history cost menjadi general price level accounting. Menurut Bill Cow tahun 2001 itu menyatakan ada 5, yang dimana menyatakan kembali neraca tahun 2013 dengan tingkat harga tahun 2014. Yang kedua ada menyatakan kembali neraca tahun 2014 dengan tingkat harga tahun berjalan 2014. Yang ketiga, menyatakan kembali laporan laba rugi tahun 2014 dengan tingkat harga tahun 2014. Yang keempat, menghitung laba atau rugi moneter akibat perubahan
tingkat harga umum. Dan yang terakhir, menyiapkan rekonsiliasi laba ditahan. Itu dari metodologi penelitian. Baik, untuk next slide saya persilakan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Dalam studi kasus ini terdapat klasifikasi laporan hanya menampilkan pos-pos moneter saja. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah liabilitas moneter itu lebih besar dibandingkan aset moneter, sehingga perusahaan memperoleh purchasing power gain pada periode inflasi. Hal ini terjadi karena perusahaan lebih banyak menahan utang daripada kas, sehingga beban real utang itu berkurang akibat inflasi, sementara nilai kas justru menurun. Dengan demikian, strategi menahan kewajiban moneter ini lebih menguntungkan dibandingkan menyimpan aset moneter dalam kondisi inflasi yang tinggi. Next slide. Dalam penerapan General Price Level Accounting atau GPLA, pos-pos non-moneter seperti persediaan, aset tetap, akumulasi penyusutan, dan ekuitas itu dikonversi menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Pada studi kasus PT Industri Kapal Indonesia, konversi dengan IHK itu mencapai 119 atau 146,84, yang dimana ini menghasilkan keuntungan sebesar 48,73 miliar pada tahun 2013. Next slide. Pada tahun 2014, penerapan GPLA terhadap pos-pos non-moneter seperti persediaan, aset tetap, akumulasi penyusutan, dan ekuitas menghasilkan keuntungan konversi sebesar 48,81 miliar. Keuntungan ini muncul dari penyesuaian nilai historis dengan indeks harga konsumen yang sama dengan pada tahun 2013, yaitu IHK 119 atau 146,84. Dengan demikian, GPLA memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan perusahaan dalam kondisi ekonomi yang dipengaruhi inflasi. Next slide. Pada tahun 2014, setelah laporan laba rugi dikonversi dengan IHK atau Indeks Harga Konsumen, perusahaan justru mencatat kerugian GPLA sebesar 594 juta rupiah. Kerugian ini terjadi karena beban yang dikonversi meningkat lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga laba real menurun. Namun, di sisi lain, perusahaan tetap memperoleh keuntungan daya beli sebesar 50,58 miliar rupiah dari selisih pos moneter bersih. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laba operasional tertekan akibat adanya inflasi, posisi kewajiban moneter itu lebih besar dibandingkan aset moneter yang memberikan keuntungan daya beli bagi perusahaan. Next slide. Konversi laporan keuangan dengan General Price Level Accounting atau GPLA menunjukkan bahwa pos-pos non-moneter di neraca menghasilkan keuntungan setelah disesuaikan dengan indeks harga umum. Sebaliknya, pada laporan laba rugi, pos-pos non-moneter justru menimbulkan kerugian karena beban meningkat seiring dengan adanya inflasi. Untuk pos moneter, kepemilikan aset moneter dalam jumlah besar menyebabkan kerugian daya beli, sedangkan kepemilikan kewajiban moneter dalam jumlah besar justru memberikan keuntungan daya beli. Implikasi dari kondisi inflasi adalah kas kehilangan nilai real dengan cepat, sehingga perusahaan sebaiknya tidak banyak memegang kas. Sebaliknya, lebih menguntungkan mempertahankan aset non-moneter seperti persediaan atau aset tetap agar nilai real perusahaan itu tetap terjaga. Next slide. Untuk penjelasan selanjutnya, saya persilakan kepada rekan yang bertugas. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel analisis akuntansi tingkat harga umum General Price Level Accounting sebagai suplemen laporan keuangan
Ada studi kasus PT Industri Kapal Indonesia Persero di Kota Makassar adalah implementasi General Price Level Accounting pada PT Industri Kapal Indonesia menyimpulkan bahwa metode ini secara signifikan mempengaruhi penyajian laporan keuangan dibandingkan dengan metode biaya historis konvensional. Dalam kondisi inflasi, penggunaan biaya historis dianggap tidak lagi relevan karena mengasumsikan nilai unit moneter yang stabil, padahal perubahan harga sangat berdampak pada daya beli aset perubahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan daya beli atau purchasing power gain sebesar 50 juta 910.466.910 rupiah pada tahun 2014 karena kepemilikan kewajiban moneter yang lebih besar dibandingkan aset moneternya. Meskipun pada pos laba bersih terdapat penurunan nilai setelah dikonversi ke GPLA, penyajian laporan suplemen ini sangat direkomendasikan karena memberikan informasi yang lebih akurat, meningkatkan daya banding antar periode, serta membantu pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang sudah menjelaskan materi pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila kami ada salah kata dalam ucapan dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.